Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Dwiki Julian di mata pelajaran IPA. Nah, di sini eh, ada sedikit aneh ya, mohon maaf apabila rambutnya tidak kelihatan. Ini efek ada magic-magicnya tuh di sini. Ya, tapi tidak mengurangi kalian untuk belajar ya, karena biar terlihat tuh interaksi. Nah, untuk kali ini kita masuk ke bab yang baru. Bab yang baru ini ada hubungannya dengan gambar di belakang Bapak. Bapak ngomong dengan ikan, hai ikan, gitu. Di sini Bapak sedang di dalam danau, di sekitar danau ada katak, ada rusa di sebelah sana, ini ada daun, ini ada ikan, ini ada ikan nih di belakang Bapak. Ada kura-kura juga, mana? Kura-kura, kura-kura juga. Nah, di sini kita bisa lihat apa sih Pak yang akan kita pelajari sekarang. Ini berhubungannya gambar di belakang ini adalah ada hubungannya dengan yang akan kita pelajari, yaitu kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup serta lingkungannya, gitu. Jadi gambar di belakang ini adalah salah satu contoh. Gambar di belakang ini adalah salah satu contoh di mana bahwa makhluk hidup itu sama kayak gitu tidak bisa hidup sendiri. Nah, kita udah belajar paling ya mungkin kalian juga udah belajar, ya, kita juga sama ya. Udah belajar di IPS bahwa interaksi itu adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan manusia. Nah, kalau di IPS kan kita belajar tentang manusia sama manusia, di IPA kita akan belajar tentang interaksinya antara manusia atau ini si ikan ini atau si rusa ini atau si katak ini atau si kura-kura ini dengan sekitar mereka. Nah, ini dengan sekitar mereka. Nah, ini nih, sekitar mereka. Ada apa aja sih di sini? Tuh, di sini ada apa aja sih tuh di sini. Nah, itu yang disebutnya adalah interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, kalau misalnya tadi, kalau IPS itu interaksinya manusia dengan manusia, interaksi sosial kan disebutnya. Kalau di sini interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya itu adalah lingkungannya itu disebut apa sih? Di lingkungannya itu adalah ini disebutnya adalah ekosistem. Ya, ingat. Jadi ekosistem itu adalah semua hal yang ada dalam satu gambar ini di sekitar kita, lingkungan di sekitar kita. Semua hal, semua benda, semua komponen yang di luar individu, yaitu disebutnya adalah ekosistem. Gitu. Kita kan udah belajar kemarin ya, bahwa makhluk hidup itu ada kita, manusia, ada hewan, ada ikan, ada tumbuhan juga, ini ada tumbuhan. Nah, ternyata di balik itu juga ada selain tumbuhan, hewan, dan manusia yang berhidup bersama-sama dengan kita, barang dengan kita, di sebelah kita, di bawah kita, di atas kita, di kanan kiri kita, yang jika tidak ada mereka itu kita akan kesusahan, gitu. Itu yang namanya interaksi. Jadi interaksi itu ada jika keduanya saling membutuhkan. Jika memang tidak saling membutuhkan itu bukan interaksi namanya ya. Memang kalau kalian butuh kenyamanan, butuh kepastian, ya itulah. Nah, di sini dalam satu ekosistem itu ternyata ya yang Bapak lihat di belakang itu ada dua komponen besar. Ada dua komponen yang saling mempengaruhi dalam satu ekosistem ini. Yang pertama adalah komponen biotik. Adalah komponen biotik. Komponen biotik itu adalah komponen yang hidup ya. Komponen biotik itu adalah komponen yang hidup. Contohnya kayak kita nih, Bapak, salah. Kayak Bapak, Bapak itu kan masuk hidup ya. Bapak adalah makhluk hidup. Jangan lupa guys, Bapak makhluk hidup. Ini gimana cara ngekliknya? Oh, nggak klik. Nah, misalkan Bapak itu kan makhluk hidup kan di sini ya. Kan Bapak kucuk-kucuk dari di taman atau sama Bapak di rumah di sini, kucuk-kucuk di sini. Bapak bareng sama rusa, pakai rusa. Nah, Bapak adalah termasuk makhluk hidup. Di sini juga kan di gambar ini juga mungkin kalau burung-burung ya maafin ya. Ada juga nih, ada rusa. Di sini kan ada rusa. Ada ini kukang, ada
kodok, ada ikan, ada kura-kura. Nah, ini adalah makhluk-makhluk hidup. Contoh dari komponen biotik. Ada juga kayak ini. Ada daun-daunan, ada rumput, ada teratai, ada pohon, ada bunga, ada tanaman. Nah, ini adalah termasuk komponen biotik juga. Jadi intinya komponen biotik itu adalah komponen yang hidup. Ya, contohnya tadi kita manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga di sini semua kan berarti ada juga yang hidup, ada juga yang tidak hidup berarti gitu. Maksudnya yang tidak hidup itu yang tidak bernyawa, yang tidak bisa gerak-gerak, yang memang dia dipengaruhinya tidak dengan nyawa gitu. Adalah disebutnya komponen abiotik. Komponen abiotik itu adalah komponen yang tidak hidup, yang tidak punya nyawa istilahnya ya. Yang ada di sekitar kita tapi yang tidak punya nyawa. Contohnya ini, hidung, awan. Awan kan tidak punya nyawa sebenarnya. Ini juga ting, matahari. Matahari. Ting, matahari juga ini tidak punya nyawa sebenarnya. Ini disebutnya komponen abiotik. Ini juga nih, hidung. Yang ada di sekitar ikan adalah air. Kopenya hilang, kopenya muncul, hilang, muncul, hilang, muncul. Nah, ini adalah komponen air. Komponen air itu disebutnya komponen abiotik karena dia tidak hidup, gitu ya. Jadi ada beberapa faktor, ada beberapa komponen yang harus kita pelajari yang berhubungan dengan ekosistem ini tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Karena tadi ya, interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidupnya itu disebut dengan komponen biotik. Makhluk hidup kayak kita, ini, 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 dan ini itu adalah komponen biotik. Sedangkan dengan lingkungannya, interaksi dengan lingkungannya berarti yang tidak hidup adalah komponen abiotik. Ini air, ini dan juga sekitarnya, batuan dan sebagainya. Jadi itu kita harus tahu dulu tentang artinya sih sebenarnya. Jadi ekosistem itu adalah interaksi Jadi ekosistem itu adalah interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik yang saling menguntungkan, yang saling berhubungan. Yang kalau misalkan tidak ada satu itu akan tercerai-berai. Pak, contohnya gimana sih Pak interaksi antara komponen biotik sama abiotik itu? Kok bisa Pak? Kan di IPS manusia sama manusia doang. Kenapa di IPA bisa? Apakah kita bisa ngomong sama batu? Nah, maksudnya bukan gitu ya. Maksudnya bukan soal kayak kita ngomong sama batu, kita ngomong sama daun, atau misalnya kayak ternyata rusa itu ternyata ngomong sama teratai, enggak gitu. Jadi interaksi itu dapat berupa apa aja. Tidak hanya berupa kita ngobrol, tidak hanya berupa kita baceo, tidak hanya berupa kita curhat misalkan. Enggak itu. Misalkan kayak gini, kayak kita makan nasi atau misalkan kita makan hewan. Nah, itu adalah sebenarnya adalah bentuk interaksi antara kita dengan hewan dengan cara dimakan misalkan gitu. Atau misalkan kayak ikan nih, ikan hidup di air, ikan berenang di air. Nah, itu adalah contoh interaksi antara makhluk hidupnya dengan lingkungan airnya gitu. Jadi itu interaksi itu tidak hanya berupa makan saja, tapi kayak hidupnya di mana. Misalnya kayak ini, kayak katak berenang di air juga. Berarti kan itu dia berinteraksi antara kataknya dengan airnya. Misalkan kayak kita tinggal di rumah, kita kita ada punya rumahnya terdiri dari batu-batu, dari genteng, dari atap. Nah, itu adalah contoh interaksi kita dengan lingkungan. Lingkungannya lingkungan rumah. Kita buat tanah yang asalnya tanah biasa, tanah tidak ada bentuk apa-apa, kita bentuk dan menjadi rumah tempat kita berlindung. Misalkan kayak ini juga nih, kita membuat pakaian dari serat tumbuhan yang asalnya kita kedinginan, jadi kita hangat. Ini juga termasuk interaksi antara kita dengan lingkungan. Gitu. Jadi lingkungan itu tadi sekali lagi ya, bisa dengan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup. Tadi contohnya kayak kalau manusia sama manusia ya di IPS, manusia dengan hewan juga bisa. Tadi makan, ada yang melihara gitu kan. Manusia dengan tumbuhan ada juga. Misalnya manusia melihara tumbuhan ada, atau misalkan manusia makan tumbuhan. Hewan dengan tumbuhan ada, hewan kan suka makan makanan tumbuhan kan. Misalkan ada tumbuhan dengan tumbuhan, ada tumbuhan dengan tumbuhan juga. Misalkan saling
eh, mengikat, berbagi zat hara di dalam tanah. Hewan dengan hewan ada, kita jelaskan lagi secara lebih lanjut. Jadi itu adalah interaksinya. Bahkan apa namanya dari komponen biotik dari manusia ke lingkungan yang abiotik juga ada. Misalkan kayak kita terkena sinar matahari, itu adalah interaksi kita dengan matahari. Itu adalah interaksi komponen biotik dengan abiotik. Terus misalkan kita tadi menggunakan batu untuk menjadi rumah, itu adalah komponen biotik dan abiotik yang berinteraksi. Terus ada juga kalau misalkan memang kita bisa itu ada komponen abiotik dan abiotiknya. Jadi komponen yang tidak hidup berinteraksi dan komponen yang tidak hidup juga. Contohnya misalkan kayak bencana alam. Ada bencana alamnya bukan banjir ya, banjir mah itu karena sampah sebenarnya. Misalkan karena gunung Merapi, ada tsunami, ada misalkan gempa bumi. Nah, itu adalah sebenarnya itu adalah interaksi, ada hubungannya, ada keterkaitannya, ada interaksinya antara komponen biotik dan komponen biotik. Misalkan contoh kayak gempa. Gempa adalah sebenarnya disebutnya interaksi abiotik dengan abiotik karena tanah dengan tanah, batu dengan batu bergesekan gitu. Ada satu gaya tertentu yang membuat bergesekan yang membuat mereka berinteraksi menjadi gempa. Tsunami dari gempa asalnya tanah interaksi sama air menjadi gelombang tinggi gitu. Nanti akan dipelajari di bab selanjutnya. Nah, jadi itu ya. Yang penting kita tahu dulu apa sih ekosistem itu, apa itu komponen biotik, abiotik, dan bagaimana interaksinya. Jadi sekali lagi kita review, ekosistem itu adalah ini contohnya ya. Ini hanya contoh aja, ekosistem itu bisa kelas, bisa kolam, taman, laut, danau, hati yang tersakit. Oh iya bukan. Kelas, udah ya kelas. Terus kebun binatang, ada juga kebun rumah kalian, ada juga misalkan PSB, ada juga BIP. Nah, itu sebenarnya adalah contoh-contoh ekosistem. Karena di situ ada komponen biotik dan abiotiknya. Jadi syarat dari adanya ekosistem itu adalah ada komponen biotiknya, ada komponen abiotiknya. Komponen biotik tadi apa aja? Yaitu makhluk hidup, yang hidup-hidup, semua yang hidup. Ini, salah. Ini, dan ini adalah komponen biotik. Saya juga komponen biotik. Berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungannya merupakan komponen abiotik. Abiotik itu yang tidak hidup. Contohnya ini, kepencet. Oh, kepencet. Nah, ini, tanah juga, dan batu-batuan. Ya, jadi kita tahu dulu konsepnya, ekosistem itu seperti apa itu komponen biotik dan abiotiknya itu seperti apa, dan interaksinya seperti apa. Itu. Nah, selanjutnya dari interaksi tersebut kita bisa lihat ya. Kita ini dulu, kita off-kan dulu. Itu. Z. Kita secara ekosistem adalah. Nah, jadi ini kita bisa lihat juga ekosistem. Halangin ya. Nah, jadi ekosistem itu ada banyak ya, ini yang kita bisa sebutkan. Ada ekosistem laut, air tawar, sungai, danau, darat, sawah, hutan. Itu adalah macam-macam ekosistem. Sekali lagi, ekosistem itu yang penting ada komponen biotiknya dan ada komponen abiotiknya. Nah, ini contohnya yang tadi ya, kita lihat ya. Tuh, jadi ada interaksi hubungan timbal balik tidak dapat dipisahkan. Nah, ini nih kita underline. Pintu adanya interaksi antara makhluk hidup dan lingkungan sekitarnya. Jadi maksudnya tidak dapat dipisahkan itu gimana? Kayak kita nih, kita kalau misalkan kita nggak ada bumi, nggak ada tanah, nggak ada matahari, pasti kita nggak akan bisa hidup. Kalau misalkan kita nggak punya air, nggak ada air, pasti itu nggak akan hidup. Jadi pasti selalu kita itu makhluk hidup itu selalu berinteraksi dengan lingkungan, dan lingkungan selalu berinteraksi dengan makhluk hidupnya. Gitu. Nah, kan jenis-jenis ekosistem. Ada ekosistem, gimana sih berarti? Sini ya? Oh, salah, ke sini. Oh, gini aja deh. Biar ada satu enak.
Nah, misalkan ada ekosistem laut, gitu kan? Ekosistem laut, air tawar, sungai, pasti kalian juga tahu gitu. Di dalamnya ada apa aja pasti kalian tahu. Gitu. Nah, di sana mereka itu pasti berinteraksi karena di dalam danau ada air, ada tumbuhannya, ada ikannya. Di laut ada hiu, ada nelayan, nangkepin, ada juga air lautnya, ada matahari. Nah, di situ mereka saling berinteraksi. Dan banyak ya. Tadi fungsinya adalah secara dianalisis ekosistem itu fungsinya apa sih Pak? Gitu. Kenapa manusia itu tadi harus saling berinteraksi terhadap lingkungannya? Karena tadi mungkin kalian juga udah belajar di IPS kalau manusia itu tidak bisa hidup sendiri, gitu. Jadi di situ yang menjadi poinnya kenapa sih harus ada interaksi itu? Kenapa harus ada ekosistem itu? Nah ekosistem di sini itu sebenarnya disebutnya secara seimbang. Manusia itu bisa berinteraksi, direspon balik lagi oleh lingkungan dengan cara tertentu yang membuat kehidupan ini menjadi normal seperti biasanya. Jadi kayak kayak kita makan terus nanti misalnya kita dibuang hasil makanannya itu nanti buat manusia buat tumbuhan lagi diserap lagi atau misalkan tumbuhan dimakan oleh hewannya dimakan lagi sama manusia. Nah, itu juga merupakan keseimbangan yang dibuat oleh ekosistem terhadap kita manusia. Nah, fungsinya adalah tadi lingkaran energi ya. Jadi saat tadi makan-makan itu menghasilkan lingkaran energi. Nah, tadi ya yang Bapak bahas. Eh, saat biar ekosistem itu seimbang, ternyata kita membutuhkan saling makan-memakan gitu. Yang disebutnya adalah rantai makanan. Ya, disebutnya adalah rantai makanan. Jadi, agar ekosistem itu seimbang, karena kita saling membutuhkan, kita akan membentuk interaksi yaitu makan memakan. Contohnya ini rantai makanan. Kita juga mengalami ya di sini ya rantai makanan. Mungkin udah pernah belajar juga waktu misalkan waktu di waktu SD mungkin. Ya. Rantai makanan itu adalah proses makan memakan atau perpindahan energi dari satu komponen abiotik ke komponen abiotik yang lain. Gitu. Karena itu adalah termasuk interaksinya ya, interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain. Gitu. Kita sekali lagi di IPA itu tidak membicarakan tentang manusia dengan manusia saja. Jadi kita membicarakan tentang manusia ke tumbuhan, manusia ke hewan, hewan ke tumbuhan, tumbuhan ke tumbuhan, hewan ke hewan. Gitu. Nah, hewan ke tumbuhan atau hewan ke hewan atau kita juga manusia itu bisa berupa rantai makanan yang ini gitu. Ini adalah contoh dari rantai makanan. Ini kalian tahu ya, dari padi, misalkan dari padi dia dimakan tikus, nanti ada kejadian, misalkan ini contohnya ini di sawah. Dari padi, misalkan dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, nanti elang mati dimakan bakteri. Bakterinya nanti eh, buat vitamin untuk si padinya. Terus seperti itu. Nah, ini disebutnya rantai makanan. Contoh lain, misalkan kalau kalian apa ya, yang kelihatan, yang sama ya, yang di sawah, rantai makanan laut juga ada. Nah, misalkan ini rantai makanan laut juga tuh, ini bahasa Inggris. Nah, ini misalkan contohnya ada, tuh di laut juga ada ya rantai makanannya ya. Tuh, mana sih? Nah, ini contoh rantai makanan di laut. Kan dari fitoplankton. Fitoplankton itu adalah plankton tumbuhan. Dimakan oleh zooplankton, plankton yang hewan. Plankton itu kecil ya. Kalau sangat tahu di SpongeBob, plankton itu segede upil. Upil dari SpongeBob. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar dimakan oleh paus bergigi. Biasanya kalau nggak paus hiu gitu ya. Terus jadi nanti pausnya mati jadi pengurai, pengurainya nanti dimakan atau misalkan vitamin-vitaminnya itu nutrisi-nutrisinya dibalikan lagi ke fitoplankton jadi fitoplanktonnya tumbuh. Nah, ini adalah contoh komponen rantai makanan yang merupakan interaksi antara makhluk hidup dan makhluk hidup lainnya. Gitu. Nah, sambil kita
review juga tadi ya. Nah, di sini. Ternyata di rantai makanan itu makhluk hidup itu dibagi menjadi beberapa tingkatan, gitu ya. Kita isi bilang ya. Dibagi menjadi ini, kita save aja dulu. Makhluk hidup itu dibagi menjadi beberapa tingkatan. Beberapa tingkatan yang memang selalu ada di komponen makhluk hidup. Ini gimana cara ngeklik wordnya? Jadi di situ juga kita tahu bahwa kita itu sebenarnya di urutan keberapa sih gitu. Dalam ekosistem kita ini, di sekitar kita ini, kita itu di dalamnya kita itu termasuk tingkatan keberapa sih sebenarnya. Kita akan lihat dari mana sih adanya disebut ini nih tingkatan itu. Ada yang disebut produsen, ada yang disebut konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, ada dekomposer gitu. Nah, kita akan bahas di sini biar kelihatan ya. Dari rantai makanan. Jadi satu rantai makanan itu ada tingkatan-tingkatannya. Nah, ini. Jadi setiap rantai makanan itu selalu ada tingkatan-tingkatan seperti ini yang ada dituliskannya. Minimal kalian bisa tahu nih tingkatan yang paling rendah itu apa aja, yang paling banyak itu apa aja, sampai yang paling sedikit itu apa aja, dan contoh-contohnya agar kita bisa kebayang juga. Pertama ada yang disebut produsen. Produsen itu dia dari arti katanya produce ya. Jadi adalah ini makhluk hidup yang menghasilkan makanan sendiri. Menghasilkan makanan sendiri biasanya. Dia tidak bergantung pada orang, dia akan menghasilkannya dari fotosintesis, yaitu biasanya tumbuh-tumbuhan. Ini ya dari sini ya. Nih. Tadi itu dari sini. Nah, dari produsen ini biasanya makhluk hidup menghasilkan makanan sendiri gitu. Ya, yang kita tahu biasanya tumbuhan ya. Kalau nggak tumbuhan, hewan. Tumbuhan, kok hewan. Biasanya tumbuhan yang kalian kebayang. Yang kedua, nah, ada proses di mana si produsen ini dimakan oleh konsumen satu. Konsumen satu. Ini adalah sebutnya makhluk hidup yang memakan produsen biasanya. Ini. Contohnya apa? Wah, ini Pak contohnya tikus. Wah, tikus kan pasti ada lagi ya. Ada tikus, ada ulat, ada belalang, ada manusia juga bisa. Nah, biasanya itu disebutnya adalah herbivora. Tahu herbivora? Herbivora itu adalah pemakan tumbuhan. Mungkin ada yang udah itu di SD ya. Jadi konsumen satu itu disebutnya adalah makhluk hidup yang memakan produsen. Jadi ingatlah produsen tadi contohnya tumbuh-tumbuhan, berarti konsumen satu itu yang suka makanin tumbuhan nih. Apa aja yang tumbuhan? Biasanya herbivora atau pemakan tumbuhan. Lalu tadi misalkan contoh ini si berit. Si tikus itu memakan tadi ya dari produsen. Berarti si tikus termasuk dalam tingkatannya itu adalah konsumen satu. Nah, konsumen satu dimakan oleh konsumen dua. Misalkan ini tikus dimakan oleh ular. Berarti konsumen dua adalah makhluk hidup yang memakan konsumen satu biasanya. Biasanya ini di itunya sama karnivora gitu. Contohnya ini misalkan di sini ada ular, ada misalkan kalau tikus dimakan kucing, atau misalkan belalang dimakan burung gitu. Itu contohnya banyak ya. Jadi tidak hanya ular saja gitu. Ini contoh yang awalnya yang kita lihatnya dulu. Jadi intinya konsumen dua itu adalah makhluk hidup yang memakan konsumen satu. Biasanya karnivora. Karnivora itu pemakan daging. Lupa.
Yang makan-makan daging aja siapa? Kita juga sebenarnya disebut konsumen 2 juga bisa gitu. Atau ini ya bisa bilang ya omnivora. Lupa. Omnivora itu ya omnivora. Ini juga sama. Atau omnivora. Ini yang udah belajar, omnivora itu adalah makhluk yang bisa memakan segalanya, baik itu hewan maupun tumbuhan. Jadi bisa di dua-duanya. Biasanya di situ. Biasanya contoh yang omnivora itu kita manusia, ada juga ayam. Ayam juga bisa makan cacing ya, bisa makan tumbuhan. Ada juga berit. Tikus sebenarnya, tikus juga itu biasanya bisa memakan tumbuhan, bisa memakan hewan yang lebih kecil juga gitu. Malah disebutnya itu omnivora. Omnivora itu hewan pemakan makhluk hidup yang memakan baik hewan maupun tumbuhan. Nah, biasanya ini juga banyak ya, ada konsumen 2, 3 dan sebagainya. Nah, ada yang disebut konsumen puncak. Ini bisa dari konsumen 3, 4, 5 dan seterusnya. Maksudnya gimana, Pak? Misalkan contoh kayak gini. Nah, jadi kita jangan patokin kalau misalkan dari urutan rantai makanan itu sampai konsumen 3 saja, enggak sebenarnya ya. Nanti akan kelihatan rantai makanan yang lebih banyak, misalkan ada kelihatan rantai makanan. Nah, sekarang kayak gini. Nah, ini adalah rantai makanan yang lebih banyak. Tuh, misalkan dari apa? Dari rumput ke belalang, ke bluebird, ke burung, ke ular, ularnya ke misalkan dimakan sama awal ini kan lebih panjang ya. Misalkan produsen 1, 2, 3, 4 tuh. Ada juga yang sampai 5, ada yang sampai 6. Nah, apa yang membedakannya sih Pak saat di situ? Di sini disebutnya itu konsumen puncak. Maksudnya adalah konsumen puncak itu dia makhluk hidup yang tidak bisa dimakan lagi oleh makhluk hidup lain. Jadi makhluk hidup konsumen puncak itu adalah dia makhluk hidup yang paling tinggi, tingkatannya paling tinggi, yang misalkan tadi saat saling makan memakan itu dia mencapai di tingkat puncak di mana nggak ada yang makanin dia. Gitu. Misalkan kayak ini contohnya elang. Elang itu kalau misalkan emang kita lihat itu tidak ada lagi yang makan elang gitu, nggak ada. Contohnya misalkan kayak tadi singa itu nggak ada yang makan singa lagi gitu. Saat dia udah makanin rusa, dia nggak ada yang makan lagi tuh si singa tuh gitu. Nah, itu konsumen puncak itu. Jadi tidak hanya konsumen 3, bisa dari konsumen 4, 5, 6 dan seterusnya. Asal cirinya itu adalah makhluk hidup yang tidak bisa dimakan lagi oleh makhluk hidup lain. Biasanya disebutnya predator. Buaya itu adalah contoh-contoh komponen puncak, konsumen puncak. Jadi cirinya adalah dia makhluk hidupnya tidak bisa dimakan lagi oleh makhluk hidup lain. Pak berarti gimana Pak muternya? Berarti stuck dong di komponen puncak, konsumen puncak. Nah, ada kalanya sama ya manusia, makhluk hidup juga semuanya berumur, ada jangka waktu umurnya, di mana saat mereka tidak dimakan lagi oleh makhluk hidup lain, mereka akan menua dan mati. Kalau misalkan hewan mati ya kita meninggal. Nah, pada saat meninggal itu ternyata ada komponen-komponen saat tubuh misalnya contoh ini, saat elang kan ada yang makan lagi ya, dia mati. Saat si elang mati itu ada komponen-komponen yang masih memakan sisa-sisa dari makhluk hidup. Nah, itu yang disebutnya decomposer. Ini adalah makhluk hidup yang memakan sisa dari makhluk hidup lain yang sudah mati. Misalnya yang sudah mati ya. Contohnya, misalkan itu bakteri, misalkan ada cacing juga, bisa aja cacing gitu kan. Atau misalkan virus, ini juga makan bakteri, cacing, biasanya bakteri jamur. Nah, ini adalah contoh-contoh dekomposer yang memakan sisa-sisa dari makhluk hidup lain. Gitu. Biasanya
ada berupa jamur, bakteri atau cacing. Nah, dari dekomposer ini dia dekomposer hidup di dalam tanah gitu ya. Dan mengeluarkan nutrisi yang diserap oleh tumbuhan atau produsen. Nah, ini adalah akhirnya saat tadi dekomposer itu hidup di dalam tanah, saat sudah memakan bangke, sudah memakan dari yang sudah mati tadi, dia mengeluarkan nutrisi atau menghasilkan nutrisi, dan nanti nutrisinya itu diserap kembali oleh tumbuhan sebagai produsen. Nah, ini dan siklus ini terus dari produsen, konsumen 1, 2, 3, puncaknya mati, digerogotin dekomposer, dekomposernya hasilin nutrisi buat produsen, terus berputar menjadi semacam yang namanya adalah rantai makanan seperti ini. Jadi ini harus selalu berurutan, urutannya seperti ini. Jika memang tidak seperti ini, mungkin akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Dan ini akan saling membutuhkan. Tadi, jika misalkan si produsennya dibabat sama kita, padinya dibabat sama kita, berarti kan si tikus gak ada makanannya. Tikus gak ada makanan, mati, otomatis ular juga akan berpengaruh tidak ada makanannya. Jadi ini saling berhubungan ya. Rantainya ini saling berhubungan. Jadi saat satu tidak ada, saat tingkatan yang satu itu tidak ada atau misalkan dihapuskan sama kita, pasti akan berpengaruh ke hal-hal yang lainnya tadi. Saat konsumen 2 tidak ada, pasti akan berpengaruh ke konsumen 1 maupun konsumen 3. Saat dekomposer nggak ada, akan berpengaruh ke produsen, ke konsumen 3 ataupun ke konsumen 1 gitu. Ya, jadi ini cirinya adalah mereka saling bergantung. Kalau misalkan tidak ada satu, mereka tidak akan bisa hidup. Itu yang disebut rantai makanan dan perpindahan energi. Di sini juga sama, mereka memindahkan energi dari produsen dipindahin ke konsumen, konsumen dipindahin ke konsumen 2, konsumen 3. Konsumen 3 juga nanti mati. Nah, energinya juga berpindah ke dekomposer. Dekomposer nanti energinya, materinya, nutrisinya balik lagi ke produsen. Itu hanya terus sampai nanti saat mereka beregenerasi lagi, selalu menyeimbangkan ekosistem dengan cara yang seperti ini. Itu contoh dari rantai makanan. Biar lucu. Ini karena Bapak ngobrol sendiri tidak ada yang ditanyakan. Biar kalian ini bisa itu ya, biar apa? Biar ada save juga. Ding dong. Pak, posisi manusia di mana, Pak? Manusia itu bisa di paling puncak ataupun misalkan bisa di paling rendah ya. Jadi semua manusia itu sebenarnya disebutnya konsumen puncak karena memang dia tidak ada yang makan lagi kan kalau manusia, kecuali kanibal atau misalkan dimakan gajah. Kalau dimakan dinosaurus atau dimakan sama singa dan sebagainya. Jadi manusia itu adalah makhluk hidup yang paling fleksibel karena bisa dalam tingkatan mana saja. Nah, ini yang Bapak bahas dulu dari awal tentang ekosistem dan ke rantai makanan. Mohon maaf kalau misalkan emang masih ada kekurangan. Sisanya kita belajar lagi bareng-bareng di rumah. Tetap semangat buat semuanya. Mohon maaf juga kalau misalkan Bapak masih ada kekurangan ya, karena Bapak inginnya bisa menjelaskan yang memang dimengerti sama kalian. Pak, misalkan ini materinya masih kurang apa dan sebagainya ya, mungkin ini aja, semoga kalian mengerti dulu ini. Jika memang ingin belajar lagi, silahkan dipelajari sendiri atau misalkan bisa ditanyakan ke Bapak juga. Bapak sengaja membuat video ini agar memang ya kita sambil ngobrol secara tidak langsung lah ya. Dan video ini kan kalau misalkan kalian emang lupa bisa di setel ulang gitu di YouTube SMP-Yas gitu. Jadi segitu aja dari Bapak, terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Maka tutup semua.